Yang terjadi adalah, oh pengen beli rumah yang lebih mewah, pengen beli rumah yang lebih besar, pengen rumah yang lebih canggih, ya kan? Tidak jadi nabung. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube. Hari ini kita membahas fenomena yang unik, yaitu orang dapat duit banyak, bukannya tambah kaya, malah tambah miskin. Tuh, mana ada Pak? Banyak contohnya. Orang yang menang undian, lotre, dapat uang banyak, kaya sebentar, setelah itu habis, dan lebih miskin dari sebelumnya. Dapat warisan, wah banyak uangnya, kaya sebentar, setelah itu miskin, lebih miskin dari sebelumnya. Terakhir juga kita sering dengar ya, tanahnya dibeli oleh pemerintah untuk proyek tertentu. Wah, dapat uang banyak. Beli mobil langsung banyak. Setahun amblas duitnya. Kondisinya malah sekarang lebih minus dari dulu. Dulu masih punya tanah. Sekarang sudah nggak punya apa-apa, nggak punya tanah lagi. Lebih parah lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, banyak orang yang mengalami hal seperti ini karena teman-teman ternyata punya uang, itu kalau tidak mampu mengelola akhirnya malah jadi habis ya. Kalau teman-teman baca di buku Rich Dad Poor Dad, di situ juga diberikan contoh sebut lingkaran setan uang ya kan. Ada cowok cewek gitu ya, terus pacaran. Terus mereka mikir, oh kalau menikah nanti rumahnya cukup satu, nggak perlu 2 kali ngekos ya kan, rumahnya satu, income-nya bisa ditabung untuk hal yang lain. Pengeluarannya menurun. Oh, tadinya butuh 2 rumah, sekarang jadi 1 rumah. Nah, akhirnya mereka menikah jadi 1 rumah. Bener sih, 2 income digabung kemudian beli 1 rumah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kenyataannya tidak jadi nabung. Yang terjadi adalah, oh pengen beli rumah yang lebih mewah, pengen beli rumah yang lebih besar, pengen rumah yang lebih canggih, ya kan? Akibatnya tetap pengeluarannya habis. Udah gitu masuk KPR, ya kan? Kemudian punya anak, wah pengeluarannya tambah lagi, ya kan? Gesek kartu kredit, ya kan? Oh kemudian dengan berjalannya waktu, butuh mobil untuk nganterin anak sekolah. Ambil kredit mobil, tambah lagi utangnya. Kemudian nanti mikir, oh iya ya, anaknya sekolah mahal. Ambil KTA, tambah utang lagi. Akhirnya cita-cita awal sebelum menikah, katanya 2 income jadi 1, nanti uangnya sisanya buat nabung. Ternyata setelah menikah malah pengeluaran semakin banyak, akhirnya minusnya tambah parah. Wah, nanti mungkin kepikir, oh kalau gitu KPR-nya kita top up aja, ya kan? Terus utang kartu kredit, utang KTA yang bunganya mahal kita tutup. Dilakukan seperti itu. Ternyata setelah kartu kreditnya 0 utangnya, KTA-nya 0, semua dipindahin ke KPR karena KPR bunganya biasa lebih murah. Gatel, teman-teman. Wah, pegang kartu kredit yang belum ada penggunaan, gesek lagi. KTA kok belum ada, ambil lagi. Terus seperti itu, teman-teman. Nanti tahu-tahu umur 50. Ya, sudah umur 50 Pak, belum sempat invest. Kejadian ini tipikal sekali, banyak di buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad juga berkali-kali dibahas bahwa banyak orang akhirnya terjebak pendapatan seperti ini. Enggak cuma karyawan, pengusaha juga, profesional juga, ya kan? Sama, semuanya sama, mempunyai tipikal pengeluaran seperti ini. Bahkan saya melihat ada fenomena yang namanya ijon income. Ijon itu apa? Ijon itu belum panen, sudah dijual. Sama, income juga seperti itu. Baru diomongin sama bosnya, tahun depan kemungkinan naik gaji loh. Naik gajinya berapa Pak? 2 juta. Wah, langsung. Belum terima kenaikan gaji. Sudah dialokasiin. Nanti berarti saya sekarang ngambil cicilan mobil, cicilan motor, cicilan handphone. Kenaikan gaji belum terjadi, sudah dialokasikan habis. Nah, itu saya nyebutnya ijon gaji, ijon income. Oh, kalau pemilik toko nggak mungkin gitu dong, Pak. Sama aja. Mau dapat proyek, belum dapat proyek loh. Profitnya sudah dialokasiin. Nanti kalau menang proyek, beli mobil baru. Wah, nanti kalau menang proyek, beli handphone baru. Nanti kalau menang proyek, nice. Uang belum masuk, sudah habis. Profesional juga sama. Nanti kalau dapat order dari ini, sama teman-teman. Nah, itu yang saya sebut ijon. Nah, lingkaran setan dan ijon ini yang berbahaya. Jadi kenaikan gaji
kenaikan income itu belum tentu berkorelasi ke orangnya menjadi kaya. Nah, karena ini penting sekali, coba kita gambarkan dalam diagram supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami. Nah, diagram ini akan lebih mudah teman-teman memahami kenapa orang dapat income kecil tidak bisa kaya, tapi ketika dapat income besar juga tetap tidak bisa kaya. Nah, kalau kita lihat, setiap orang punya laporan keuangan, teman-teman. Tidak hanya perusahaan, orang juga punya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kan seperti ini ya. Income di atas, terus expense atau pengeluaran di bawahnya. Kemudian ada neraca, yang kiri aset, kanan liability. Nah, ketika orang tersebut income-nya kecil, teman-teman, income-nya kecil, apa yang terjadi? Habis untuk expense ya, untuk beli makan, bayar sekolah anak-anak, untuk transport, untuk macam-macam lah teman-teman ya. Intinya habis. Apa yang terjadi ketika income dia mendapat lebih besar? Wah, ketika income-nya besar seperti ini ya, income-nya besar, yang terjadi adalah seperti yang kita sampaikan, ijon teman-teman ya kan. Habis untuk cicilan KPR, habis untuk cicilan kartu kredit, habis untuk cicilan KTA, habis untuk cicilan mobil. Sehingga dari income langsung lari ke liabilities, uangnya keluar, baru sisanya masuk ke expense. Tidak ada sisa sama sekali yang bisa masuk ke aset. Jadi ketika income kecil habis, ketika income besar juga habis. Nah, yang benar gimana teman-teman? Yang benar teman-teman, berapapun income kita, baik besar maupun kecil, ketika masuk income, langsung dialokasikan ke aset dulu. Minimal 10% dialokasikan. Nah, sisanya baru lari ke expense, baru keluar. Kenapa perlu dialokasikan ke aset? Karena aset adalah segala sesuatu yang membuat kita terima uang. Nah, karena ada aset, maka bulan berikutnya ketika kita menerima income, ada income tambahan dari aset. Nah, ada tambahan income dari aset, dialokasikan 10% ke aset, sudah lebih besar dari income awalnya. Baru ke expense. Nah, bulan berikutnya ada tambahan lagi bantuan dari alokasi yang pertama tadi sudah menghasilkan. Sehingga tambah lama, walaupun income-nya nggak naik-naik, income utamanya, tapi income dari aset semakin lama semakin berkembang, semakin banyak. Bahkan sampai titik tertentu teman-teman, income dari asetnya atau yang kita sebut sebagai passive income, income yang didapat tanpa bekerja, akhirnya bisa lebih besar dari income basicnya dia. Nah, ketika kondisi itu terjadi, bahkan ketika income dari aset atau passive income lebih besar dari expense, maka sebenarnya orang ini sudah mencapai apa yang disebut financial freedom atau kebebasan keuangan. Yaitu sebenarnya dia nggak perlu kerja pun income sudah cukup. Loh kok bisa Pak? Nah iya, expense-nya misal 30 juta sebulan. Tapi asetnya dari propertinya, passive income-nya menghasilkan lebih dari 30, katakanlah 50 juta. Tidur aja dapat 50 juta. Padahal cuma keluar uang 30 juta. Nah ini yang disebut financial freedom teman-teman. Ketika mencapai itu, ketika passive income lebih besar dari pengeluaran, maka orang ini sebenarnya tidak perlu kerja pun sudah lebih dari cukup. Karena income yang didapat dari pasif aja sudah lebih besar dari pengeluaran. Nah ini kan yang kita mauin teman-teman. Kalau menurut saya, pendapat saya ya, mudah-mudahan benar ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kaya itu kuncinya 3. 1 harus punya income. 2 harus bisa mengelola uang. Yang ketiga, uang kelolaannya harus bisa dikembangin. Ya kan? Jadi harus punya income dulu. Kalau nggak punya income, apanya yang mau dikelola? Ya memang nggak ada pendapatan. Mau irit seirit apapun kalau nggak ada income ya sama aja teman-teman ya. Jadi tetap harus ada income, kerja. Kemudian dari income ini kita harus kelola. Mana yang untuk ditabung, mana yang untuk pengeluaran sehari-hari, mana yang untuk uang sekolah anak-anak, disendiri-sendiriin.
Idealnya teman-teman, kita itu harus menabung minimal 10% dari total income. Berapapun income-nya. Mau income UMR, mau income 100 kali UMR, 1000 kali UMR, minimal tetap 10% harus disisihkan untuk kita sendiri, ya kan, untuk ditabung, untuk diinvestasikan. Itu minimal. Jadi nabung itu harus di depan, jangan nanti kalau uangnya sisa baru saya tabung. Sampai kiamat juga nggak sisa-sisa. Uang itu dikasih berapapun habis. Jadi harus nabung itu di depan. Nah, yang kedua ini ya, dikelola uangnya. Yang ketiga, teman-teman, diinvestasikan. Jadi kalau cuma ditabung, ya mungkin cuma dapat berapa ya, 3-4% setahun gitu kan ditabung. Padahal inflasinya 5%, 6%, uangnya tambah lama tambah habis. Jadi harus dipikirkan cara berinvestasi. Tapi tetap teman-teman, investasi beda sama spekulasi loh. Banyak orang yang salah mengartikan investasi dengan spekulasi. Kalau investasi itu yang penting aman, itu nomor satu. Yang lain-lain bisa dibahas. Nah, kalau spekulasi, yang penting profitnya gede. Nah, itu namanya spekulasi. Nggak aman, nggak apa-apa, Pak. Tapi yang penting profitnya gede. Itu namanya spekulasi, judi. Kalau investasi, yang penting aman dulu. Profit, ya minimal sama seperti nabung. Tapi kalau bisa ya lebih. Jadi teman-teman, balik lagi, pendapat bahwa naik gaji, naik income, menjadi tambah miskin, itu bisa terjadi. Dan itu sering terjadi. Karena itu teman-teman, kita harus bisa mengalokasikan uang supaya uang kita berkembang dan kita bisa membalikkan omongan tadi sehingga menjadi naik gaji tambah kaya, naik income tambah kaya, naik penghasilan tambah banyak investasinya sehingga akhirnya kita bisa memutuskan kapan kita mau pensiun, tidak harus nunggu sampai umur 55-60. Ada hadiah. Ya, mulai sekarang saya coba ya, saya akan bagikan buku saya yang sudah saya tulis, judulnya Buku Komodo. Komodo singkatan dari yang seperti yang tadi saya sebutin, investasi properti tapi orang lain yang bayar. Singkatan KO, kerja ogah, kita ogah kerja, propertinya harus menghasilkan income supaya kita ogah kerja. MO, mengangsur juga ogah. Properti itu menghasilkan passive income-nya harus bisa dipakai untuk membayar angsuran alias income-nya lebih besar dari angsuran supaya kita ogah membayar angsuran. Terakhir DO, DP ogah. Kita beli properti dengan DP sekecil-kecilnya kalau bisa 0. Ketika kita bisa mempraktekkan, saya sudah mempraktekkan sejak 2008 teman-teman. Pengalaman itu saya tulis di sini supaya teman-teman juga bisa praktek. Ketika kita bisa mempraktekkan, saya bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya bahkan 0. Saya berharap teman-teman juga bisa. Caranya dapat buku ini gimana? Saya akan bagikan untuk teman-teman yang menulis komen, ya kan? Tulis komen apa aja, boleh masukan, boleh usulan ke depannya ada topik apa yang pengen dibahas. Atau apapun, atau kalau nggak sempet ya udah tulis aja, Pak mau bukunya, juga boleh. Nanti seminggu sekali akan saya undi, nanti pengumumannya teman-teman bisa lihat di YouTube. Jangan lupa komen, semoga teman-teman yang mendapat buku ini. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.